Bergabung bersama saya untuk membahas lebih lanjut, Dahlia Ziada, seorang cendekiawan Timur Tengah. Dahlia, senang sekali bisa berbincang denganmu di I24 News English hari ini. Sekarang Nikolai Mladinov sedang berada di wilayah ini melakukan kunjungan. Tapi apa sebenarnya kemajuan yang telah dicapai sejauh ini? Jika MOS masih menolak untuk melucuti senjata, apa yang secara realistis bisa dicapai oleh Dewan Perdamaian pada tahap ini? Terima kasih banyak, Niko. Selalu menyenangkan bisa bersama Anda. Jadi, ya, Gaza kembali menjadi sorotan utama. Gaza kembali menjadi topik pembahasan internasional setelah sempat dikesampingkan untuk sementara waktu karena perhatian dunia tertuju pada Iran. Namun sebenarnya ada beberapa peristiwa yang terjadi baru-baru ini yang bisa menjelaskan atau membenarkan alasan kunjungan hari ini oleh perwakilan Dewan Perdamaian. Yang pertama, tentu saja ketegangan regional yang sedang terjadi dan pandangan di kalangan pemerintahan Amerika Serikat bahwa situasinya semakin rumit terkait Iran. Dan ancaman dari Iran masih aktif, yang tidak baik untuk citra Amerika Serikat atau citra pemerintahan Amerika Serikat, yang sebelumnya berpikir bisa mengakhiri perang ini dalam waktu yang cukup singkat dan di rezim ini. Jadi mereka ingin menyeimbangkan hal itu dengan menunjukkan bahwa kami masih ada di Gaza, kami masih aktif di Gaza, kami telah mencapai perdamaian di sana, dan kami akan menjaga perdamaian ini. Tapi juga kita harus ingat bahwa bulan lalu, di bulan April, pasukan atau komite atau pusat koordinasi sipil militer yang diawasi dan dipimpin oleh Amerika Serikat ditutup setelah 6 bulan beroperasi. Dan setelah mereka mengetahui bahwa pusat itu tidak bisa beroperasi di dalam Gaza, kenapa? Karena Hamas ada di sana. Hamas masih bersenjata dan tidak ada yang mau membahas masalah besar perlucutan senjata Hamas agar perdamaian benar-benar bisa terjadi di Gaza. Nah, Dahlia, secara realistis, apakah Gaza membutuhkan badan pemerintahan transisi sebelum perlucutan senjata benar-benar bisa terjadi? Maksud saya, kalau tidak, bukankah ada risiko nyata terjadinya kekosongan kekuasaan begitu Hamas mundur? Sebenarnya itu pertanyaan yang bagus karena kita melihat respons Hamas hari ini atau apa yang disampaikan perwakilan dari Port of Peace sebagai respons Hamas, yaitu oke, kami siap melucuti senjata hanya ketika kami mendirikan negara Palestina. Yang mereka tahu itu mustahil dan tidak akan terjadi kecuali mereka melucuti senjata. Dan kemudian pemerintah Anda ada di Gaza. Jadi mereka mengaitkan pelucutan senjata yang sebenarnya sudah mereka setujui sebelumnya, omong-omong, di bawah tekanan Presiden Trump beberapa bulan lalu dalam rencana 20 poin. Sekarang mereka mengubah retorika mereka seperti biasa untuk membuatnya bersyarat pada sesuatu yang mereka tahu hampir mustahil, yaitu mendirikan negara Palestina saat ini. Jadi mereka memainkan permainan ini sekali lagi. Dan sayangnya dunia termakan itu. Dan berbicara tentang pemerintahan transisi, kita sebenarnya sudah memiliki badan yang ada, yaitu pemerintahan teknokrat, yang juga dibentuk di bawah pengawasan Mesir atas tekanan dari komunitas internasional. Dan lucunya, sebenarnya komite ini tidak bisa beroperasi di dalam Gaza. Komite ini tidak memiliki kehadiran fisik di dalam Gaza. Komite ini beroperasi dari Kairo, yang sekali lagi menunjukkan kepada kita siapa yang memiliki kekuasaan di sini. Satu-satunya pihak yang memiliki kekuasaan di dalam Gaza sampai saat ini adalah Hamas. Dan agar ada rekonstruksi dan masa depan bagi Gaza, Hamas harus keluar dari Gaza dan harus lenyap sama sekali jika kita bisa melakukan itu. Bagaimana dengan kekuasaan yang dimiliki Kairo? Bagaimana Mesir memandang upaya ini? Selain menjadi tuan rumah pertemuan dan menjadi saluran komunikasi ke Hamas, adakah peran yang benar-benar bisa dimainkan Kairo dalam mendorong kerangka pelucutan senjata yang dapat dijalankan? Sejauh ini, Mesir telah gagal dalam semua janji yang dikatakannya untuk membuat Gaza lebih stabil. Mulai dari melatih pasukan atau personel keamanan, warga Palestina yang telah diseleksi untuk menggantikan Hamas. Mereka mengatakan telah melatih ribuan orang, tetapi sejauh ini kami belum melihat adanya penempatan. Mereka mengatakan akan memimpin, membantu, dan bahkan menyediakan tempat di Sinai. Untuk pasukan ISF, yaitu Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza, ISF, mereka tidak melakukan apa-apa tentang itu dan sejauh ini tidak ada yang terjadi. Dan yang mereka lakukan hanyalah menampung Hamas, menghabiskan banyak uang untuk mereka di saat ekonomi Mesir sedang sangat buruk.
Ini adalah krisis ekonomi yang nyata di Mesir. Kenapa? Hanya demi prestise internasional, hanya agar negara-negara di Eropa, di ASEAN, dan lainnya datang kepada mereka dan berkata, tolong bantu kami menangani Gaza. Jadi, atau membuat Mesir terlihat lebih relevan daripada kenyataannya dalam konflik regional yang sedang terjadi saat ini. Jadi Mesir meskipun bersikeras menggunakan isu Gaza, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membuat perubahan nyata di dalam Gaza. Dan sejujurnya, tidak ada yang benar-benar memiliki kekuatan untuk membuat perubahan nyata di dalam Gaza selama Hamas masih ada di sana. Baiklah, Dahlia Ziada, perspektif dan analisis yang sangat menarik. Terima kasih telah membagikannya kepada kami di i24 News English hari ini. Terima kasih. Kami kembali di studio bersama Duta Besar Mark Regev dan Ariel Osran. Nah Mark, ketika Hamas menolak untuk melucuti senjata, itu bukan hal yang mengejutkan bagi Israel. Itu juga bukan hal yang mengejutkan bagi komunitas internasional. Tapi apa langkah Israel selanjutnya jika Hamas tetap menolak melucuti senjata? Kemana kita akan melangkah dari sini setelah kebuntuan ini? Jadi sebenarnya ada kesamaan antara laporan tentang Gaza ini dan laporan sebelumnya tentang Lebanon. Dalam kedua situasi tersebut, ada kelompok teroris bersenjata, kelompok Islamis tidak mahu menyerahkan senjata mereka. Dan pemerintah Lebanon mengatakan mereka seharusnya menyerahkan senjata dan tidak boleh memiliki senjata tersebut. Dan satu-satunya pihak di Lebanon yang boleh memiliki kekuatan bersenjata adalah negara Lebanon. Dan pemerintah Lebanon benar dalam hal itu. Tapi mereka lemah dan tidak bisa melaksanakan pelucutan senjata itu. Mereka bisa membicarakannya, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk melaksanakannya. Sama saja. Kita baru saja mendengar dari Dahlia. Orang Mesir yang memimpin pasukan stabilisasi baru ini dan seterusnya. Tapi, bisakah orang Mesir benar-benar melucuti senjata Hamas jika Hamas menolak untuk melucuti senjata meskipun mereka sudah berjanji untuk melakukannya? Tapi baiklah, apakah orang Mesir akan mengirim pasukan mereka sendiri ke wilayah Hamas? Tidak. Dalam kedua kasus tersebut, saya rasa kenyataan pahitnya adalah ada pemerintah Mesir yang tidak mampu melakukan pelucutan senjata dan ada pemerintah Lebanon yang juga tidak mampu melakukannya. Sayangnya, satu-satunya yang benar-benar bisa melakukan pelucutan senjata adalah sayangnya Israel. Dan saya rasa itulah yang sedang kami lakukan sekarang di Lebanon Selatan. Kami mungkin harus sekali lagi terlibat dalam pertempuran, sayangnya. Tapi itu memang diperlukan di Gaza. Tapi apakah Israel akan mendapat dukungan internasional untuk masuk dan melucuti senjata jika kedua negara ini gagal melakukan pelucutan senjata sendiri? Jadi saya akan mengatakan hal berikut. Pertama-tama, Israel memiliki kekuatan untuk melakukannya jauh lebih besar. Dan kemauan untuk melakukannya jauh lebih besar daripada siapapun kerana ada kekosongan. Kecuali Israel yang melakukannya, Amerika tidak akan melakukannya. Perancis juga tidak akan melakukannya. Tapi poin terpentingnya, jika Iran yang kita bicarakan di awal siaran ini, jika situasi Iran berakhir baik, maksud saya jika Iran dikalahkan. Saya berbicara, saya ingin mengatakan pergantian rezim. Tapi bahkan sesuatu yang kurang dari perpecahan. Tapi jika Iran berada dalam posisi terpojok ketika semua ini selesai, dan itu sangat mungkin terjadi, itu akan langsung memengaruhi proksi mereka. Kerana proksi mereka telah dihantam keras oleh Israel. Mereka masih bisa dihantam lebih keras lagi, baik di Lebanon maupun di Gaza. Dan tanpa uang Iran, persenjataan Iran dan dukungan Iran. Ya, logistik Iran untuk membantu mereka mempersenjatai kembali. Jadi itu memengaruhi kemampuan proksi Hamas dan Hezbollah untuk membangun kembali diri mereka di masa depan. Jadi mungkin masalahnya tidak akan terselesaikan. Tapi mungkin daripada berurusan dengan monster teroris, kita akan berurusan dengan teroris kecil. Nah Ariel, bagaimana dengan apa yang kita lihat di dalam Gaza dari warga Gaza sendiri? Di tengah kekhawatiran bahwa Israel bisa masuk dan benar-benar melucuti senjata Hamas sendiri, itu berarti perang baru lagi di dalam Gaza. Apakah kita melihat tanda-tanda meningkatnya frustrasi di antara warga bahwa Hamas belum melucuti senjata dan kembali mempertaruhkan nyawa mereka sendiri? Nicole, kepada para pemirsa, saya janji kami tidak mengatur ini sebelumnya. Tapi pesan yang saya dapatkan dari warga Gaza yang saya ajak bicara hari ini adalah frustrasi dan keputusasaan. Mereka takut akan hal itu. Tidak adanya tindakan dari komunitas internasional untuk melucuti senjata Hamas, dan semakin kuatnya cengkeraman Hamas terhadap penduduk sipil di dalam jalur Gaza akan memaksa Israel untuk melanjutkan perang melawan Hamas. Seperti yang dikatakan Mark, jika tidak ada pihak lain yang melucuti senjata Hamas, maka Hamas harus dilucuti agar Israel dapat menjaga keamanannya dan memungkinkan warga komunitas perbatasan Gaza untuk kembali ke rumah mereka. Banyak yang belum kembali.
Jadi, agar Israel dapat berjalan dengan baik, negara itu harus memastikan keselamatan warga di perbatasan selatannya. Jadi, jika Dewan Perdamaian Pasukan Stabilisasi Internasional tidak melakukannya, maka IDF yang harus melakukannya. Dan inilah yang ditakutkan oleh warga Gaza. Namun, mereka juga menggambarkan situasi di jalur Gaza, di mana para anggota Hamas berkeliaran di jalan-jalan dengan pakaian sipil dan tanpa senjata karena mereka takut menjadi target IDF. Sumber saya mengatakan bahwa operasi-operasi terarah yang sedang berlangsung ini efektif, bahwa operasi-operasi tersebut menimbulkan efek jera di kalangan Hamas. Juga dikatakan bahwa Hamas terus mengumpulkan uang melalui pajak atau pemerasan dari warga sipil di dalam jalur Gaza untuk membayar gaji para anggotanya. Namun, Hamas khawatir dengan pengaruh yang semakin besar dari milisi-milisi anti-Hamas yang sedang mempersiapkan diri mereka di area Yellow Line. Itu adalah wilayah jalur Gaza yang saat ini dikendalikan oleh IDF, di mana mereka akan melancarkan serangan terhadap Hamas. Sejauh menyangkut situasi kemanusiaan di jalur Gaza, tidak ada masalah. Tersedia makanan, air, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Warga Gaza dapat memperoleh semuanya dengan harga yang wajar. Namun kekhawatiran utama warga Gaza adalah mereka ingin bisa keluar. Mereka ingin perbatasan Rafah dibuka. Bahkan, sumber-sumber ini meminta kepada Uni Emirat Arab dan Mesir untuk membuka perbatasan Rafah agar warga Gaza bisa keluar dengan bebas. Tapi siapa yang mencegah warga Gaza keluar dengan bebas? Bukan Israel, tapi negara-negara yang sama, karena mereka mengatakan bahwa jika mereka membuka perbatasan Rafah untuk membiarkan siapapun warga Gaza yang ingin keluar, maka mereka bisa melakukannya. Itu akan menjadi pembersihan etnis di jalur Gaza. Dan itu adalah negara-negara ini yang mengatakan bahwa mereka menginginkan kebaikan untuk rakyat Gaza, tetapi justru memblokir mereka di dalam, membiarkan mereka tetap di bawah kekuasaan brutal Hamas. Israel mengizinkan siapapun yang ingin pergi untuk melakukannya melalui perbatasan Kerem Shalom. Selama ada negara yang bersedia menerima mereka, mereka bebas untuk keluar. Tetapi justru negara-negara Arab yang mencegah rakyat Gaza untuk pergi, sementara rakyat Gaza berusaha mengupayakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri. Sungguh, ironi di sini benar-benar tidak mengenal batas, atau bahkan kemunafikan, bisa saya katakan. Di satu sisi, mereka mengatakan ingin kebaikan bagi rakyat Gaza. Di sisi lain, mereka memaksa mereka untuk tetap tinggal dan tidak memberi kesempatan untuk mencari masa depan yang lebih baik di luar jalur Gaza.